warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsya Delia Putri, mahasiswa dari kampus Ternate. Pada video kali ini saya akan membahas tentang machine learning dan model-modelnya untuk memenuhi UAS mata kuliah AI dari dosen pengampu Pak Fauzi Eskom MM. Pengertian machine learning. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan atau prediksi tanpa diprogram secara eksplisit untuk setiap tugas, melainkan meningkatkannya kinerja secara mandiri seiring bertambahnya pengalaman dan data. Jenis-jenis machine learning. Pertama, supervised learning adalah tipe pembelajaran mesin yang menggunakan algoritma yang memiliki tipe klasifikasi dengan kata lain datanya harus memiliki label. Kedua, unsupervised learning. Metode ini memungkinkan model machine learning untuk belajar sendiri dengan menggunakan data yang sudah diberikan. Ketiga, reinforcement learning. Ini adalah satu proses pembuatan model untuk belajar bagaimana membuat suatu keputusan. Teknik ini cukup banyak dipakai pada machine learning. Hal ini karena algoritma yang dipakai dalam metode ini cukup membantu model belajar berdasarkan feedback. Selanjutnya kita akan membahas model-model machine learning. Yang pertama ada model linear regression. Linear regression adalah model supervised learning yang digunakan untuk memprediksi nilai numerik dengan memodalkan hubungan linear antara variabel input X dan output Y. Contoh prediksi harga rumah, penjualan, dan nilai ujian. Berikut ada rumus linear regression yang dimana Y sama dengan A tambah BX, dimana Y sama dengan nilai prediksi, A sama dengan intercept, B sama dengan slope, dan X sama dengan variabel input. Cara kerja model linear regression. Yang pertama, model menerima data input X dan target Y. Kedua, mencari garis terbaik. Ketiga, minimalkan error menggunakan mean squared error. Keempat, digunakan untuk memprediksi data baru. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan model regression linear. Kelebihannya sederhana dan mudah dipahami, cepat dalam perhitungan, cocok untuk data linear. Kekurangannya tidak cocok untuk hubungan non-linear, sensitif terhadap outlier, dan asumsi hubungan linear sering tidak selalu terpenuhi. Lanjut model kedua, yaitu model decision tree. Decision tree merupakan struktur pohon yang terdiri dari node-node yang merepresentasikan keputusan dan cabang-cabang yang merepresentasikan konsekuensi dari keputusan tersebut. Decision tree menjadi salah satu model machine learning yang paling populer dan paling sering digunakan dalam problem klasifikasi dan regresi. Digunakan untuk memecah data menjadi subset-subset yang semakin kecil dan homogen hingga didapatkan suatu hasil atau keputusan. Cara kerja decision tree. Pertama, persiapan data yang dimana Anda perlu mengumpulkan dan membersihkan data terlebih dahulu. Pastikan data bebas dari nilai yang hilang atau tidak relevan. Kedua, pemilihan algoritma. Pilih algoritma yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Ketiga, penentuan parameter. Tentukan parameter yang akan digunakan seperti kedalaman maksimum pohon atau jumlah minimum data dalam setiap node. Keempat, pelatihan model. Gunakan data pelatihan untuk membangun decision tree. Kelima, pruning. Lakukan pruning untuk mengurangi kompleksitas pohon dan mencegah overfitting. Keenam, evaluasi model. Uji model menggunakan data, uji untuk menilai akurasi dan kinerjanya. Ketujuh, ada visualisasi dan interpretasi. Visualisasikan decision tree untuk memahami pola dan keputusan yang dihasilkan. Kelapan, fine tuning. Lakukan penyesuaian pada model berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan performa. Kesembilan, implementasi. Setelah model siap, Anda dapat menggunakannya untuk membuat prediksi atau keputusan.
Kelebihan decision tree. Adapun kelebihan dari decision tree adalah sebagai berikut. Pertama, mudah dipahami dan diinterpretasikan secara visual, dapat mengatasi data yang tidak lengkap dan outliers, mampu mengidentifikasi fitur penting dalam data, tidak memerlukan normalisasi data, cocok untuk klasifikasi dan regresi. Kekurangan decision tree. Adapun kekurangan dari decision tree adalah sebagai berikut: cenderung rentan terhadap overfitting, trauma jika pohon terlalu kompleks, tidak efisien dalam mengatasi data dengan banyak fitur, kehilangan informasi yang relevan saat variabel input memiliki banyak kategori, rentan terhadap perubahan data yang kecil, tidak dapat menangani ketergantungan nonlinear antara variabel. Terakhir, model Naive Bayes. Naive Bayes adalah salah satu algoritma klasifikasi yang populer dalam analisis data dan kecerdasan buatan. Algoritma ini didasarkan pada teorema Bayes yang merupakan prinsip dasar teori probabilitas. Metode ini, Naive Bayes, digunakan untuk memprediksi klasifikasi atau label suatu data berdasarkan fitur-fitur yang ada. Cara kerja Naive Bayes: yang pertama, menentukan kelas, kedua, menghitung probabilitas awal, ketiga, menghitung probabilitas fitur terhadap kelas, keempat, menggunakan teorema Bayes, yang kelima, asumsi independensi, keenam, menentukan kelas dengan probabilitas terbesar. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan Naive Bayes. Kelebihan pertama ada sederhana dan cepat. Naive Bayes dapat dengan mudah diimplementasikan dan diterapkan pada dataset besar dengan kinerja yang baik. Kedua, efisien untuk dimensi tinggi. Meskipun asumsi independensi seringkali tidak benar, Naive Bayes seringkali memberikan hasil yang baik pada data dengan dimensi tinggi seperti klasifikasi teks. Kelemahannya, asumsi independensi. Asumsi bahwa setiap fitur adalah independen dapat menjadi keterbatasan di dunia nyata, tetapi dalam banyak kasus, model ini masih memberikan hasil yang baik. Dua, ada sensitif terhadap fitur irrelevan. Jika fitur-fitur yang tidak relevan atau tidak signifikan ada dalam data, Naive Bayes dapat memberikan estimasi probabilitas yang tidak akurat. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.